Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayda fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masih dan tetap kita rasakan bersama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehingga mari kita semuanya syukuri dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita atas Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kenikmatan yang selalu kita syukuri bersama, mudah-mudahan kenikmatan tersebut menjadikan setiap amal ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempurnaan daripada amal ibadah kita menempatkan kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk senantiasa mengindahkan tentang masalah az-zikru, mengingatkan dan menasihati. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena saling mengingatkan dan saling menasihati itu merupakan satu kebaikan yang akan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ulama salafun salih, bagaimana ketika di tengah-tengah mereka didirikan satu majelis ta'lim, maka tidak jarang di antara para alim ulama di antara mereka yang menyengaja untuk hadir di majelis ilmu tersebut. Kenapa? Yang mereka dapatkan dari majelis ilmu tidak lain adalah kemanfaatan. Yang kedua adalah keberkahan. Maka sekalipun materi yang akan disampaikan oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai, sekalipun sudah kita ketahui, wah materi ini isinya mesti iki, tapi percayalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghadirkan kita di satu majelis ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah kebaikan di dalamnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa seorang hamba itu pasti akan mendapatkan sebuah kebaikan, maka tanda dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dekatkan dia dengan majelis ilmu
yang mana dengan ilmu yang dia dapatkan di dalam majelis ilmu tersebut, dia bisa memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, akan tetapi di dalam majelis ilmu ada sebuah al-munasahah, saling menasihati. Ya, saya berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, menasihati saya pribadi secara khusus dan menasihati bapak ibu secara umum, yang mana ini merupakan satu pondasi agama Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat. Agama tidak mungkin tegak, tidak mungkin jaya, tidak mungkin eksis kecuali agama tersebut ditopang dengan yang namanya apa? Al-munasahah. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita dinasehati oleh orang lain, kinten-kinten seneng napa mboten, Mbak? Tergantung kualitas iman. Begitu nggih, Pak? Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dirinya secara langsung ataupun secara tidak langsung dinasehati oleh orang lain, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mendoakan bagi orang yang memberikan nasihat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang sahabat yang lain menyengaja untuk datang di hadapan beliau dan memberikan sebuah nasihat, apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Beliau berkata, rahimallahu mra'an ahda li uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang memberikan nasihat kepadaku tentang kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, di satu penggalan khutbah beliau ketika terpilih menjadi seorang khalifah. Di dalam satu kitab yang membahas tentang masalah Tarikh Al-Khulafa, menyebutkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terpilih menjadi seorang khalifah, beliau berkhutbah, berpidato. Apa isi pidatonya? Beliau menyampaikan, inni wullitum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku terpilih menjadi pemimpin kalian, dan ketahuilah walastu bi khairikum, saya merupakan orang yang bukan terbaik di antara kalian. Sikap tawaduknya yang begitu luar biasa. Kemudian beliau menyampaikan, in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Ketika aku menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang baik, fa'inuni, maka bantulah aku untuk senantiasa berbuat baik di dalam kepemimpinanku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Namun ketika aku salah dan banyak kesalahan di dalam memimpin, maka kata beliau faqawwimuni, maka dukunglah dan luruskanlah aku. Ya. Maka di sini perlunya napa Pak? Al-munasahah. Maka mohon maaf nih, seorang mukmin itu sakjane tidak merasa bosan terhadap nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh orang lain. Karena mohon maaf Pak, ketika seseorang sudah menolak yang namanya nasihat, ya, itu bisa terancam dengan dosa sombong. Karena sombong itu maknanya batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Lah, ya, temane kiye mesti isine ya kur nunggu pacitan metu bae lah. Mboten, Mbak. Tapi napa? Kita punya ya satu motivasi bahwa setiap nasihat yang disampaikan oleh orang lain kepada kita pasti itu memberikan sebuah faidah. Memberikan apa? Kemanfaatan untuk kita. Baik sekarang ataupun yang akan datang. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya,
Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang akan kita bahas bersama, materi yang akan kita bahas bersama, ilmu yang akan kita bahas bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Sehingga mari kita bersama-sama, saya awali terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu semuanya menirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kemudian yang berikutnya, mari kita rutinkan setiap kita memulai kajian kita membaca zikir Sayyidul Istighfar. Yang mana kata Nabi SAW di dalam hadis sahihnya, barang siapa yang membacanya di malam hari penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal sebelum waktu fajar, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dirinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, ini perlu kita rutinkan di pagi dan di sore hari, ataupun di siang dan di malam hari. Jadi ini yang pagi belum membaca bisa membaca di siang hari, kalau sore belum membaca bisa membaca di malam hari. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang masalah adab bertetangga. Setelah kita membahas tentang masalah adab terhadap orang tua, adab kepada seorang anak, adab kepada suami ataupun istri, kemudian adab yang berikutnya adalah adab bertetangga. Kemarin sudah ada 4 poin yang kita bahas tentang masalah adab bertetangga. Yang pertama adalah azamu adiyatil jari biqaulin aw fi'lin. Adab yang pertama, poros yang pertama yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi ketika seseorang ingin beradab kepada tetangganya, yang pertama adalah tidak memberikan gangguan kepada tetangganya baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, disampaikan oleh Nabi SAW, ada seseorang wanita yang dia selalu sholat khamsaha wa shamat syahroha, tapi ada satu kekurangan yang dimiliki oleh wanita tersebut, yaitu tu'zi jaroha, selalu mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi SAW, dia benar, dia di dalam neraka. Maka jangan kita terlalu bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, sebelum kita mampu beradab kepada siapa? Tetangga-tetangga kita. Bahkan malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW punya persepsi bahwasanya malaikat Jibril memberitahukan kepada saya bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Ini saking apa?
syariat agama Islam memandang bahwa seorang tetangga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sisi ataupun dari diri seorang muslim. Maka nanti kita akan sampaikan, Pak, kebaikan seseorang itu terletak bagaimana tetangga kita menilai kita. Nek di mata tetangga kita baik, maka sesungguhnya kita di mata Allah apa? Baik. Tapi nek tetangga kita memandang kita apa? Buruk, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memandang kita juga apa? Buruk. Nanti kita akan bahas. Itu yang pertama, ya, bagaimana kita tidak boleh memberikan gangguan kepada orang lain, terutama kepada tetangga kita dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah al-ihsanu ilal jar. Bagaimana adab seseorang dengan tetangganya, yaitu yang kedua adalah bisa berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya apa? Yang pertama, bi ayyan sorohu idan tan sorohu. Ya, bagaimana seorang itu bisa menolong tetangganya ketika tetangganya meminta pertolongan. Kemudian yang kedua adalah wa yu'inuhu idasta'anahu. Ya, seseorang bisa apa? Memberikan perlindungan kepada siapa? Tetangganya ketika tetangganya meminta perlindungan kepada kita. Mau keluar kota, itu ya. Kemudian tetangga kita nitip kunci nomor, ya, dan lain sebagainya. Maka kita wajib untuk memberikan bantuan tersebut kepada tetangga. Dan yang ketiga, wa ya'uduhu idza marida. Nah, ini kayak berbuat ihsan kepada tetangga kita, contohnya apa? Ya, menjenguk ketika sakit. Nanti kita akan bahas bersama tentang adab menjenguk tetangga, Pak. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah wa yuhannihu idza fariha. Yang keempat apa? Memberikan ucapan selamat ketika tetangga kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya keterima di salah satu pekerjaan, anaknya lulus dan sebagainya, gitu nggih, Pak. Ya, tetangga kita punya apa, Pak? Ya, barang-barang baru, gitu nggih, Pak. Kita berikan selamat, ya. Punya pasangan baru, nggih, diberikan selamat. Kemudian yang berikutnya wa yu'azziyahu idza usiba. Dan bagaimana yang kelima, berbuat ihsan seseorang kepada tetangganya, yaitu bisa menghibur ketika mendapatkan musibah. Itu adab yang kedua, berbuat ihsan kepada tetangga kita. Kemudian yang berikutnya adalah yatalattaf birrifqi wal lain fi mukalamati waladihi wa tiflihi. Bagaimana seseorang bisa berlemah lembut kepada anak tetangganya. Kepada siapa? Anak tetangga. Kadang anak kita ngendong ke rumah tetangga. Geger, Pak. Yang disalahkan siapa, Pak? Anak kita atau anak tetangga? Nah, maka sebagai seorang muslim yang baik, ya, bisa beradab dengan tetangga yang baik. Nek terjadi apa, Pak? Pertengkaran antara anak kita dengan anak orang lain, kita bisa apa? Berlemah lembut dengan siapa? Anak tetangga. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah iqramul jar bi isda'il ma'ruf wal khairi ilaih. Ya, bagaimana seorang tetangga, ya, dengan tetangga yang lain bisa apa, Pak? Ikramul jar, memuliakan tetangganya. Dengan cara apa? Bi isda'il ma'ruf, dengan menawarkan kebaikan. Ya. Jarang nggih, Pak, niki, Pak. Yang ketiga, menawarkan apa? Kebaikan. Menawarkan apa? Bantuan kepada tetangga kita. Ya, tetangga kita baru pindahan, Pak. Kita di depan rumah kur domblong gitu, Pak, ya. Nunggu undangan selamatan, Pak. Ya. Maka seorang muslim ketika melihat tetangganya mendapatkan kesulitan, maka isda'ul ma'ruf, dia menawarkan bantuan dan menawarkan kebaikan. Ngerti tetangganya garak mantu, Pak. Tapi kebanyakan kita Pak? Menarik diri lah, wis lah, nang omah bae, nang omah akeh kaumnya. Tapi seorang muslim yang beradab dengan tetangganya, ya ketika tetangganya
butuh bantuan, sebelum meminta kita sudah menawarkan diri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ihtiramul jari wa takdiru. Bagaimana seseorang bisa menghormati dan memuliakan tetangganya, Pak? Makin sifat daripada sifat tawadhu. Ya. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia menyangka bahwasanya orang lain lebih terhormat dibandingkan dirinya. Walaupun dia seorang ketua RT, seorang ketua RW, seorang kepala desa sekalipun, ketika memiliki sifat tawadhu, maka merasa orang lain berada di atas mereka, dan dia selalu merasa hormat terhadap orang lain. Di antaranya siapa? Seorang tetangga. Baik, kemudian yang berikutnya, faidah yang bisa kita ambil daripada mempelajari adab bertetangga adalah yang pertama, ma ya'rifu bihil muslim annahu ahsanu ila jiranihi au asa'a ilaihi. Ketika seseorang bertetangga, maka dia tahu tentang kadar dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia baik di hadapan Allah melalui tetangga, ataukah dia buruk di hadapan Allah melalui tetangga. Maka disampaikan di dalam pembahasan ini, wa ya'rifu dzalika biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengetahui posisinya dirinya di hadapan Allah ketika dia mengetahui posisinya di hadapan tetangganya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kaifa a'rifu anni ahsantu aw asa'tu ila jirani. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tahu tentang posisiku di hadapan tetangga-tetanggaku? Apakah aku baik ataukah aku buruk? Bagaimana sih cara mengetahuinya? Ya, apakah kita sudah baik dengan tetangga atau belum baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta." Ya, ketika kamu mendengar dari mulut tetanggamu sendiri, mereka mengatakan qad ahsanta, kamu sudah berbuat baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahsanta, maka sungguh engkau sudah baik di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sami'tum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Namun sebaliknya, ketika tetanggamu berucap kepada dirimu, ataupun tetanggamu berucap ke orang lain, sesungguhnya saya punya tetangga nih, orang ini nih, ya, buruk muamalahnya dengan tetangganya, maka sungguh dirimu itu jelek, buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama, ya. Ketika kita beradab dengan tetangga, kita bisa memastikan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah baik dengan tetangga atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma yaf'aluhu minad duliya bi jari su'in. Apa sih yang harus diperbuat oleh seseorang ketika mendapati tetangganya buruk? Kita sudah berbuat baik, kita sudah tunaikan adab-adab bertetangga, tapi kita dapati, Pak, air susu dibalas dengan air obat. Ya. Kita berikan santanan, yang datang ke rumah kita aliran dari Pak? Cuci piring ngalirnya ke rumah. Itu bagaimana respek kita? Ya. Maka dijelaskan di dalam pembahasan ini, ya, fal yasbir, ya, idza tuliyal muslimu bi jari su'in. Ketika seorang muslim, ya, diberikan gangguan, mendapatkan gangguan dari siapa? Tetangganya, bisu'in au qubhin, ya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang buruk, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yasbir alaihi, hendaknya dia hanya bisa bersabar, tidak perlu banyak komen. Kalau sekarang kan cuma sewu, ya, sering kita lihat di medsos, Pak, ya, ketika tetangga kita nyelampihkan ya, keset lah gitu, musim hujan kesetnya teles dijemur di mana?
Di pagar, Pak. Yang mana pagernya itu dentetan antara apa? Rumah dia dengan rumah tetangga. Lah qadarullah kok napa? Air daripada napa? Ya, tetesan. Ya, air yang ada di keset tersebut netes ke rumah tetangganya. Oleh tetangganya napa, Pak? Buru-buru diposting. Duit tetangga kayak kiye mending pindah umah gitu nggih. Tapi orang yang beradab dengan tetangganya, dia apa? Mampu falyasbir, bersabar. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau bertahun-tahun memiliki seorang tetangga yang pacarannya, Pak, airnya melimpah kemana? Ke dalam rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka selama itu dia apa? No comment, diam, Pak. Ya. Baru ketika apa? Tetangganya ya silaturahim ke rumah beliau, baru apa? Ngah tahu bahwasanya apa? Air tadi ya yang berasal dari rumahnya meluap kemana? Ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah siapa? Seorang muslim sejati ketika tahu adab dengan siapa? Bertetangga. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir daripada adab bertetangga, saya ambil dari salah satu kitab di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mujmalu adabi mu'alamatil jiran, ya, gambaran umum adab bermuamalah dengan siapa? Seorang tetangga. Yang pertama adalah nabda'uhum bisalam. Wah, yang pertama, Pak, sering-sering menebarkan salam. Tapi emang terjadi di masyarakat kita dengan tetangga-tetangga mereka. Ya. Keluar rumah, nutup pintu, di samping rumah ada tetangganya di depan rumah, Pak. Melengos, Pak. Tapi seorang muslim yang beradab ketika al-muwajahah, bertemu tatap muka, tidak ada yang dia ucapkan kecuali apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nata'ahada ahwalahum min hinin li akhar, dan dia selalu mencari tahu tentang keadaan siapa? Tetangganya. Mencari tahu tentang masalah apa, Pak? Bukan aibnya, tapi apa? Apakah tetangganya kekurangan? Ya, betapa banyak di antara masyarakat kita, ya, seseorang yang punya kelapangan rezeki, tapi apa, Pak? Tetangganya kelaparan. Bagaimana banyak di antara masyarakat kita rumahnya ya bangunannya bagus, pagarnya tinggi, tapi apa? Sebelah ketiup angin deh. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ayyadatuhum indal marad. Ya, bagaimana seseorang muslim ketika berada dengan tetangganya, ketika tetangganya sakit, maka dia apa, Pak? Ayyadah, menjenguk. Ya, itu yang kedua. Wa muwasatahum indal masaib, dan bagaimana seseorang bisa berlapang-lapang dengan tetangganya ketika tetangganya apa? Mendapatkan musibah, dibantu, Pak. Ini nggak bisa dengan materi, dengan apa? Tenaga. Ini nggak bisa dengan tenaga, apa? Dengan pikiran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Tahni'atuhum bima yasurruhum. Bagaimana seseorang bisa memberikan selamat ketika tetangganya mendapatkan apa? Yusrun, kemudahan, kenikmatan. Wa ihdahum ma tayassara minal hadaya. Dan bagaimana antara tetangga dengan tetangga yang lain bisa memberikan hadiah. Nah, kalau sekarang kan yang hadiahnya apa, Pak? Bentuknya, Pak? Asap masakan gitu, Pak. Kayak tangganya lagi masak, gesek. Ya. Tapi bisa mungkin seorang muslim bisa apa? Memberikan hadiah, Pak. Jadi bukan apa? Bukan magnet, tapi apa? Tester nggih. Ya. Jangan nih, tegean nih, gitu nggih. Kalau dulu masalah nggih, ketika saya masih kecil itu, ya, ketika ada tetangga yang baru pulang keluar kota, Pak, ya, datang ke rumah bawa jeruk, bawa apa? Salam. Sekarang apa, Pak? Yang datang itu ke HP kita, Pak. Apa, Pak? Statusnya tetangga kita. Dia lagi nang luar negeri, ya, lagi mangan ki.
ya. Tapi tekan rumah, ya orang gawa apa? Kok dikirimi gambar laptop, Pak? Astagfirullah. Ya, inilah bukan ya apa? Potret dari seorang muslim yang bisa beradab dengan tetangga. Kemudian yang keempat adalah al-ibti'adu an kulli ma yu'dhi. Bagaimana seseorang itu apa? Bisa menjauh dari apa yang diperbuat oleh tetangga-tetangga mereka. Wasafhu an zallatihi, dan bagaimana seorang muslim bisa selalu memaafkan kesalahan daripada siapa? Tetangga. Ya. Sebelum apa? Tetangga kita minta maaf kepada kita, kita harus memberikan maaf terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah as-satru an auratihim. Bagaimana seorang muslim bisa menutup aurat-aurat mereka, menutup daripada apa? Aib-aib mereka. Tapi betapa banyak ya aib seseorang itu berawal dari siapa? Dari saudaranya. Bahkan apa? Dari tetangga. Saudara kandungnya saja belum tahu, ya tetangganya sudah tahu dan sudah disebarkan kemana. Ya. Kemudian yang berikutnya wa ghaddul basaru an maharimihi. Bagaimana ya seorang muslim bisa menjaga pandangannya terhadap siapa? Tetangganya. Ya. Makanya jangan sering nongkrong di depan rumah ketika apa, Pak? Ya, jendela tetangga menghadap langsung ke rumah kita. Iki nggih. Malah kadang nunggu nggih, Pak. Nunggu dibuka, lagi dandan lagi. Itu bukan merupakan sebuah adab seorang muslim di dalam bertetangga. Kemudian yang berikutnya yang keenam, iqraduhum al-mala waqtal hajati. Bagaimana seorang muslim bisa memberikan hutang kepada tetangganya ketika tetangganya membutuhkan. Malah Gus apal kayak mesti naik peka hutang didodok ora dibuka. Astagfirullah. Tanggal tua apal begitu nggih, Pak? Ajek. Ini bukan sebuah adab seorang muslim. Kalaupun seorang muslim ataupun tetangga kita meminta ataupun berhutang, kemudian kita tidak mampu, ya sudah kita berikan semampu kita. Niatin Pak? Sedekah. Kalau seorang sadar itu utang. Apalagi nek kita tahu tetangga kita mesti orang bisa nyarutang. Maka sudah niatin sedekah. Begitu nggih? Itu yang ke-6. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 adalah tasyi'u janazati mautahum. Bagaimana seseorang muslim dengan tetangganya bisa mengiringi jenazah sampai mana? Pemakaman. Ya. Itu ada bertetangga. Di tempat saya ada, Pak. Ya, mertuane ninggal, tetangganan, Pak. Ya, mertuane mantune orang tekan. Ya, adab bertetangga yunda, gitu nggih. Adab kepada siapa? Orang tua. Na'udzubillahi min. Kemudian yang terakhir adalah ad-difa'u an a'radihim fi ghaibatihim. Bagaimana seorang muslim dengan tetangganya bisa menahan diri untuk menceritakan keburukan tetangga kita, terutama tentang masalah a'rad. Apa nih a'rad? Kehormatan. Itu nggih. Ya, di antara mujmalu adab, ya, adab-adab secara umum. Bagaimana seorang muslim bisa beradab dengan tetangga-tetangga mereka. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas adalah adab muslim dan hak-haknya. Maka Bapak Ibu, akhir-akhir ini ya kita dikejutkan dengan satu pemberitaan yang begitu luar biasa skala internasional. Saudara-saudara kita ya sesama muslim di daerah Palestina saat ini ya mendapatkan ya begitu besarnya musibah yang mereka hadapi. Ya.
ya, musibah kemanusiaan, musibah alam, musibah pemikiran dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim ya harus memberikan sumbangsih ya, paling tidak berupa doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan ya ujian mereka, dan mudah-mudahan ya mereka yang selalu sabar di dalam ujian yang mereka hadapi mendapatkan pahala yang sempurna dan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa sih ya adab seorang muslim dengan muslim yang lain dan hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain? Ya, maka kita sebagai seorang muslim ya dibangun oleh syariat agama Islam ini dengan yang namanya ukhuwah Islami. Kita ada berapa ukhuwah, Pak? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kalau ukhuwah basyariyah yaitu ukhuwah yang dibangun karena sama-sama manusia. Yang kedua ukhuwah wataniyah karena satu bangsa, satu negara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Lah bagaimana adab seorang muslim dengan muslim yang lain, dan hak apa saja yang harus dimunculkan dan diwujudkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain? Yang pertama, adab dan hak seorang muslim atas muslim yang lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah apa, Pak? Raddus salam. Ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain, yaitu bisa menjawab salam. Ya. Maka ini satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini mulai pudar dan mulai luntur, Pak. Ya. Maka nanti kita akan sampaikan ya bahwa ada satu hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat Allah itu ta'ajab, heran, Pak. Kok ada ya seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain kok tidak menyampaikan salam? Malaikat Pak? Heran, Pak. Kalau kita kan lumrah lah, ora kenal. Padahal kerudungan pada kerudungan, pecian pada pecian. Tapi kiye benderane kiye benderane kiye. Akhirnya Pak? Orang menebarkan salam. Menebarkan salam saja tidak, apalagi salam. Maka ada hak muslim atas muslim yang lain. Yang pertama adalah bagaimana ayyusallima alaihi idza laqiyahu qabla ayyukallima. Sebelum ngobrol, sebelum berbicara, maka antara muslim satu dengan muslim yang lainnya hendaklah menebarkan salam, mengucapkan salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini kaidah di dalam mengucapkan salam dan menjawab salam. Ya. Kalau kita menjawab salam hukumnya Pak? Wajib fardu ain ketika 4 mata. Ya, fardu kifayah ketika berjamaah. Gitu nih. Lah bagaimana cara menjawabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau orang lain mengucapkan salam assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apa yang kedua? Aurduha. Jawablah dengan ucapan yang sama. Saudara kita assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam. Kemudian yang berikutnya, keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang kondisi-kondisi ketika seseorang mengucapkan salam. Yusallimur raqibu 'alal masyi. Hendaklah orang yang menaiki kendaraan memberikan salam kepada siapa? Orang yang berjalan. Wal masyi 'alal qa'id. Begitu juga orang yang berjalan ya
memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalili 'alal katsir, dan orang yang sedikit memberikan salam kepada siapa? Orang yang lebih banyak. Itulah diantara adab-adab napa? Menebarkan salam. Kemudian yang berikutnya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakhruju ila suq. Ya, Ibnu Umar itu punya satu kebiasaan, Pak. Setiap hari menyempatkan waktu untuk apa? Keluar rumah pergi ke pasar. Ya. Ada Pak yang seperti ini, Pak? Ya. Pura ganda setiap hari nggih? Ya, setiap hari. Ya. Maka apa, Pak? Perlu diterapkan nih kebiasaan daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Ya. Maka beliau ditanya, "Lima kharajta wa mashtaraita syai'an minas suq?" Ya. Oh lah lucu loh, ya, bahasa kita nggih. Ya, mlebu napa? Pasar, metu tapi orang gawa apa-apa. Berarti napa? Orang tuku apa? Ya, hanya napa? Masuk pasar, keluar lagi. Ya. Maka napa? Dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, "Innama kharajna linusallima 'alal mu'minin." Tidaklah kami keluar dari rumah-rumah kita dan masuk mana? Pasar, kecuali apa? Kita menyampaikan salam kepada siapa? Orang-orang mukmin. Kita dipraktek nama dan kayak anu bar ngaji nang Masjid Al-Huda gitu. Tapi ini perlu apa? Perlu dilestarikan, Mbak. Ya. Ya. Tapi apa? Laki-laki menebarkan salam, mengucapkan salam kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Kadang orang apa, Pak? Ya, rada kepedean, kayak dening ya, ora nangin ora apa, mengucapkan salam. GR jadine, Pak. Ini apa? Laki-laki kepada perempuan. GR dadi gede dening ya. Anu aku madan ayo apa keprigen ya. Wah, ya hati-hati. Makanya tebarkanlah salam kepada siapa? Ya, sesama jenis. Gitu nggih, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Begitu nggih? Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslim wa lam yusallimu 'alaihi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu merasa takjub dari seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain tapi apa? Tidak mengucapkan salam. Niki Pak, ketika kita naik motor berpapasan Pak, nganggo peci. Karena jenggotan kene jenggotan. Tapi kia aku ora tau ketemu nang pengajian, tapi napa tetep assalamu gitu loh Pak. Dan yang berikutnya, ya, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Ya, ucapkanlah salam bagi siapapun yang engkau ketahui ataupun yang engkau tidak ketahui, yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Yang penting apa Pak? Ya, kita bisa menilai, oh dia seorang muslim. Tapi kita ketemu di jalan, ya orang nggak kerudung misalnya ataupun bapak-bapak, nggih, nggawa apa? Ya buku tulisannya Bible, Pak. Disalamin apa buatan, Pak? Nggak boleh kita mengucapkan salam kepada siapa? Non Muslim ataupun orang. Kemudian yang berikutnya, nih, adab-adab memberi salam. Yang pertama apa? Yang muda terlebih dahulu memberikan salam kepada yang tua. Yang kedua apa? Yang lewat terlebih dahulu memberikan salam kepada yang sedang duduk. Yang ketiga, yang jumlah kelompoknya sedikit terlebih dahulu memberi salam kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Dan yang keempat, yang sedang berkendaraan terlebih dahulu memberikan salam kepada yang sedang Jadi tadi nek kita belum memulai perkataan, obrolan, kita harus mengucapkan salam. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, nek seseorang mengajak ngobrol tapi belum
mengucapkan salam, kita nggak boleh nopo Pak? Nimbali nggih, bahasane nggih. Nggak boleh nopo? Respon. Sampai nopo? Dia mengucapkan salam. Maka kata para ulama, al-labibu bil isyarati yafham. Nek wong cerdas, Pak, hanya dengan nopo? Isyarat itu langsung paham. Orang usah nopo dia ngongi salam disit, tapi nopo diajak ngobrol kok nopo meneng baik, itu kita harus paham. Oh anu urung salam. Itu nek nopo labib, nek nopo cerdas. Nah para ulama itu nopo, para sahabat itu orang-orang yang cerdas. Bagaimana mereka melihat wajah Nabi itu nopo Pak sudah merah padam tanpa Nabi nopo melakukan sesuatu hal, itu para sahabat sudah paham Nabi lagi marah. Kalau sekarang kan beda nih bapak-bapak sekarang nih, ibu-ibu nih, Pak ngerti loh Pak, aku lagi kesuh. Kadang bapaknya nopo, no respon nih Pak, gini dong ibu. Ya, jadi begitu nih Pak. Ya, jadi harus respect, harus respon dan respect. Itulah adab-adab memberi salam. Kemudian yang berikutnya, di antara adab dan hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah tashmitul atis. Bagaimana bisa mendoakan bagi seseorang yang sedang ataupun setelah bersin. Kenapa kau harus mendoakan seseorang itu? Baru apa Pak? Dijauhkan oleh Allah dari penyakit. Karena nek bersin itu apa? Yang keluar adalah begitu gini menurut hadis gitu Pak. Ya, ketika gini apa bersin yang keluar adalah apa? Kotoran. Makanya adabnya adalah apa? Menutup mulut. Baik dengan apa? Tangan ataupun apa? Dengan kain. Ya, tapi di zaman sahabat, ya, di zaman Rasulullah SAW ataupun orang-orang sekarang di Arab Saudi yang kebanyakan mereka pakai apa? Imamah. Ya, pakai sorban itu, ya seringkali ketika mereka bersin menutupnya dengan apa? Dengan imamah mereka. Ya, kalau kita dengan apa? Dengan kain. Ya. Tapi kalau masyarakat kita Pak, gitu, ya, malah apa? Diserok, wah, gitu, ya. Astagfirullah. Ini bukan merupakan sebuah adab. Bagaimana seperti ini Pak? Didoakan apa betul? Kita ada kewajiban dan hak kepada muslim yang lain ketika seseorang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru kita apa? Doakan. Ya. Begitu nggih? Ya. Doanya apa? Ya. Yarhamukallah. Balasannya bagi orang yang bersin kepada siapa? Orang yang mendoakan. Yaghfirullahu li wa lakum. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain dijelaskan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusan. Ya. Bisa dipraktekkan gitu? Ya, mudah ya. Contohnya saya apa? Ya, bersin. Alhamdulillah. Dengan ucapan ini apa? Ya Allah. Saya yang apa? Bersin mengucapkan apa? Yaghfirullahu li wa lakum. Itu yang pertama. Atau yang kedua, yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu nggih? Dan yang berikutnya, ya niki nggih, ada pembahasan menarik. Orang kafir bersin dan mengucapkan orang kafir sekarang kan lainnya ya Pak, ya mengucapkan salam, gitu. Gampang gitu, nggih. Kayak muslim apa? Kafir sih, ya. Ketemu salam, ya. Bahkan ketika apa? Bersin mengucapkan apa? Sudah tahu ilmu nih, gitu, nggih. Karena mungkin dia satu kantor dengan temannya seorang muslim, nek bersin selalu mengucapkan alhamdulillah. Lah dia ikut-ikutan Pak. Alhamdulillah. Lah bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang kafir yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dahulu seorang atau sekelompok orang Yahudi pura-pura bersin di hadapan Rasulullah. Mereka berharap agar beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yarhamu Allah. Artinya apa yarhamu Allah niku? Semoga Allah memberikan rahmat kepada. Namun niki nggih,
Nabi SAW tahan nih, ya, niat daripada siapa? Orang-orang Yahudi. Maka apa? Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi apa? Ucapannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi nggak boleh ya Pak mengucapkan yarhamukumullah. Ya, tapi kita ucapannya apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ada yang sering interaksi dengan orang-orang non muslim Pak? Sering ya, maka hati-hati Pak. Ya, perlu kita gali. Ya nanti tentang adab kepada orang kafir nanti akan kita bahas setelah pembahasan ini insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah iyadatu al-marid. Di antara hak ya dan adab antara muslim dengan muslim yang lain adalah di sana menjenguk orang ketika sakit. Oke, kemudian yang berikutnya ya, ini tentang dalil-dalil saja. Dan yang berikutnya ya, qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi ay al-marid fayamsahu bi yadihi al-yumna. Ini di antara adab ketika menengok orang yang sedang sakit. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali beliau setiap pagi hari Pak menggilir istrinya, bukan menggilir ini tapi selalu bergantian masuk ke satu rumah ke rumah yang lain. Untuk apa? Untuk minta sesuatu yang bisa beliau makan, Pak. Nah, di antara juga ketika istri-istrinya sakit, beliau menjenguk istri-istrinya yang sedang sakit. Lah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama fayamsahu biyadihi al-yumna. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengusap anggota badan yang sakit dengan tangan kanannya. Kemudian mendoakan. Doanya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sakit itu bukan Pak? Buahnya gitu bukan apunten tapi yang ditunggu-tunggu adalah doa kita. Makanya ketika kita ingin meninggalkan orang yang kita jenguk ketika sakit, maka jangan buru kita tinggalkan, Pak. Tapi sempatkan untuk berdoa. Doanya niki Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini sakjane Pak, kudu diprintke Pak. Setiap kita harus ngeprint satu-satu Pak. Ketika kita sakit dipasang Pak. Ya. Nyuwun sewu ya, sebelum jenengan kondur tolong doakan doa ya, tolong bacakan doa ini untuk saya. Perlu kita ngapunten Tapi kalau di rumah sakit alhamdulillah sudah ada. Tapi orang keton Pak, karena di atas Pak gitu Tapi perlu di print ya, ditempel di tempat tidur kita Pak. Ya, ataupun di bawah bantal kita, nek ada orang jenguk ke tempat kita tunjukkan, Pak, Bu, nyuwun sewu didoakan. Niki doane. Wah, sudah, Pak. Itu ataupun ketika nyuwun sewu ketika kita lahiran gitu Pak, punya anak baru. Begitu, saya printkan Pak, di tembok gitu ya, di samping bayi saya tak printkan doa untuk atau untuk siapa? Kedua orang. Barakallahu laka fil mauhubi laka, itu loh Pak. Nah, itu perlu Pak. Doa itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, adab menjenguk orang sakit. Ini yang perlu kita indahkan, Pak. Yang pertama mendoakan. Ini adab yang pertama. Yang kedua tetap menutup aurat. Nyuwun sewu bertabrakan, Pak. Ya, ibu-ibu misalnya ya, kakinya melotas. Kata dokter cepet garing aja ditutup. Nah, ketika ada bapak-bapak yang menjenguk bukan mahram, maka harus ditutup aurat. Kalau dulu Pak, sepitan Pak. Malah astagfirullah. Ini bukan adab menjenguk sakit, malah ben cepet maring ya Pak.
Astagfirullah. Ada yang seperti ini Pak, dulu Pak ngalami Pak? Kalau ngalami Pak, istighfar sebanyak banyak. Itu nggih? Ya, ibu-ibu terutama nggih ketika napa? Baru melahirkan. Sudah, ya. Harus pakai apa? Harus pakai hijab, gitu nggih, kerudung, gitu nggih, menutup napa? Aurat. Ketika nggak bisa, maka napa? Pasangannya, suami ataupun istrinya sebagai palang pintu, Pak. Nyuwun sewu, nggih, ketika yang sakit adalah ibunya, nyuwun sewu bapak-bapak boten saged lebet. Begitu nggih? Itu adabnya. Yang ketiga napa? Memberikan semangat. Aja malah ya kayak ya nu ora suwe. Ya sudah, nggih. Astagfirullah. Nek biasanya kayak yang orang nganti sebulan. Aduh ya sudah. Ini bukan apa? Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Menunjukkan kepedulian. Ketika mbah kita lagi sakit apa? Kita peduli dengan kalau ya sudah. Ya, mek apa? Sikile, mek apa? Tangane. Itu apa? Sebuah adab. Yang kelima apa? Memberikan yang dia inginkan. Yang keenam apa? Melarangnya berharap kematian. Ini nggak boleh gitu. Ya, nek kayak gue ya donga husnul khotimah sing akeh, Pak. Ya. Tidak boleh napa? Ya. Berharap kematian. Dan yang ketujuh apa? Menasehati. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertanda dari Allah dengan diinginkan kebaikan. Itu namanya nasihat. Dan yang kelima apa? Membawa buah. Ini bukan wajib ya, tapi apa? Ada. Ya, tapi mudah-mudahan dengan apa? Buah tangan itu menjadikan yang sakit jadi sehat. Ini ada. Gitu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ya, kemudian yang berikutnya nanti akan kita bahas adalah ittiba'ul janais, ya, bagaimana hak dan adab seorang muslim atas muslim yang lain untuk bisa apa? Ya, mengantar jenazah muslim yang lain sampai di pemakaman. Insya Allah kita akan bahas lah. Yang berikutnya nanti adab bertakziyah. Nanti kita akan bahas bersama. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup mungkin monggo ada pertanyaan. Sebelum kita tutup monggo. Saya pernah dengar katanya kalau orang ibu-ibu dan manupus boleh menanggalkan hidupnya untuk sendiri. Oke, baik. Ini menjadi pertanyaan nih. Ya, karena dalam satu ayat itu dijelaskan bahwa orang yang sudah lanjut usia maka boleh menanggalkan jilbabnya, begitu nggih. Maka para ulama berkomentar tentang masalah ayat ini. Yang dimaksud daripada ayat tersebut adalah seseorang gitu nggih, terutama wanita, boleh menanggalkan jilbabnya kapan? Yang pertama ketika tidak lagi menebarkan apa? Ya, pesonanya kepada lawan jenis yang lain, dan lawan jenis tidak lagi tertarik. Ini nggih dicatat nggih. Nek lawan jenis masih tertarik, Pak. Sekarang kan banyak nggih umur 85 tahun, tapi seperti umur 40 tahun, Pak. Kenapa? Skincarean. Mbah kok skincarean gitu nggih. Banyak nggih. Sekarang astagfirullah, ya. Ya, yang ke tempat-tempat skincare itu loh yang Pak ngamplas apa? Kulit niku loh, Pak. Banyak apa? Mbah 85 tahun. Ya, sekarang apa? Secara umur itu sudah apa? Mencapai umur menopause, tua, sudah lanjut. Tapi apa? Masih menarik. Maka ketika dia masih menarik bagi siapa lawan jenis, maka apa? Tidak boleh menanggalkan. Ya, begitu juga tentang masalah apa? Salaman, Pak. Ya, salaman mbah-mbah ya, itu boleh ketika apa? Yang ngajak salaman laki-lakinya sudah nggak tertarik lagi, Pak. Tapi nek masih tertarik, maka apa? Masih hukumnya apa? Haram. Tapi nek bapak-bapak dari pertama lahir sampai mati hukumnya haram, Pak. Apa nggih? Berjabat tangan dengan lawan jenis. Tapi kalau ibu-ibu boleh nggih.
Ketika tadi tidak menarik lagi bagi siapa? Laki-laki. Tapi nek laki-laki selamanya haram berjabat tangan dengan lawan sekalipun apa? Wis tua, wis ora menarik. Tapi bapak-bapak kapanpun selalu tertarik kan gitu kita. Makanya kalau selamanya bapak-bapak haram untuk berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi nggih hati-hati nggih. Kalau nyuwun sewu nggih, ketika saya masih kecil itu kan masih ibu-ibu nggih, mbah-mbah terutama nggih, keluar bukan hanya yang ditanggalkan apa Pak, kerudungnya tapi apa? Bajunya juga. Astagfirullah. Begitu nggih. Jadi nyuwun sewu. Ini yang perlu diperhatikan lagi bagi siapa? Kita yang punya orang tua yang sudah tua ataupun kita punya mbah yang sudah tua, ya, perempuan, mbah perempuan, nggih. Mbah putri, maka kita ingatkan ketika nopo masih seger, masih menarik, Pak, maka nopo ingatkan lagi, jangan kok sering-sering menanggalkan nopo, terutama ketika di luar rumah. Itu nggih. Nah, yang lain monggo. Nggih. Tetapi laki-laki dari lahir sampai tua itu nggak boleh salaman dengan lawan jenis. Nah ini yang Mbak Putri ini boleh salaman dengan siapa? Oke, Mbak Putri nggih boleh salaman dengan sesama jenis perempuan dan apa? Lawan jenis semuanya boleh. Bahkan apa? Yang nggak mahram. Ketika tadi usianya sudah lanjut dan tidak menarik lagi, Pak. Nah, ketika masih menarik maka hukumnya apa? Sama dengan gadis. Nggak boleh apa? Berjabat tangan dengan lawan jenis, tapi boleh dengan mahram. Berarti dengan kalau Bapak Putri tadi, selain dengan laki-laki mahram boleh, kemudian dengan selain laki-laki mahram ada ketentuannya. Nah, kepada selain mahram ketentuannya apa tadi? Usianya sudah lanjut dan apa? Dia tidak menarik lagi bagi lawan jenis. Dari putaran laki-laki yang ini dari sampai tua sekalipun itu kan tidak boleh. Berarti perempuan ini yang tua ini berarti kalau dengan bukan mahram nggak boleh. Iya nggak boleh. Berarti ini nggak. Tadi katanya boleh. Jadi yang laki-laki, laki-laki, sampai kapanpun nggak boleh, ya. Kepada siapa? Lawan jenis yang bukan mahram. Itu nggak boleh, ya. Kalau yang perempuan, ketika usianya sudah lanjut dan sudah nggak menarik, maka dia boleh salaman kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Kalau sesama mahram kan boleh, nggih. Ya, tapi nih selain mahram, ya itu boleh bagi siapa? Mbah Putri ketika apa? Yang pertama sudah lanjut usia dan yang kedua apa? Sudah tidak menarik bagi lawan jenis, gitu loh Pak. Gitu nggih. Tapi nih mbah gitu nggih. Nggih, pripun? Boleh salaman dengan selain itu kalau sudah tidak menarik. Terus salamannya siapa? Laki-laki kan nggak boleh salaman dengan yang lain. Di sini laki-laki. Laki-laki boleh Pak salaman dengan mbah-mbah tadi. Begitu nggih? Boleh. Ya. Misalnya saya nggih, ya. Halal bihalal. Ke tetangga saya mbah perempuan sudah lanjut orang menarik, Pak. Gitu nggih, orang menarik. Maka apa? Ketika saya datang ke rumah beliau silaturahim, saya boleh salaman dengan beliau. Sementara saya bukan mahramnya, gitu loh. Nggih. Tadi dikatakan bahwa laki-laki dari lahir sampai tua sekalipun tidak boleh. Oke, ya berarti baik. Nggih. Ya, nggih. Nggih, baik nggih, jazakumullah nggih. Dikecualikan tadi nggih mahram ataupun apa? Ya, perempuan yang sudah lanjut usia dan apa? Tidak menarik lagi. Maka apa? Boleh sama. Karena ini maksudnya nggih, laki-laki kapanpun tertarik nggih dengan coba sekarang nyuwun sewu, yang paling nyuwun sewu nggih usianya paling tua sinten? Ya.
Masih tertarik apa mboten, Pak? Nah ditawari masih kurang apa mboten, Pak? Itu laki-laki, Pak. Tapi nek perempuan gitu nggih, kalau sudah usianya sudah lanjut sudah enggak tertarik dengan siapa? Fenomena di masyarakat pejabat itu kan begitulah dia di media. Oke. Baik, kalau pejabat, Pak, itu kan dikira sombong nggih. Maka jalan keluarnya dengan cara apa? Dengan memakai kaos tangan. Ya, gitu nggih? Ya. Kalau yang ngaji loh, Pak, nggih. Ya, kalau yang sudah ngaji itu jalan keluarnya dengan cara apa? Dengan cara memakai kaos tangan. Ya. Yang nggak boleh itu adalah mubasyarah, kulit dengan kulit itu ya nggak boleh. Tapi nek kulit dengan apa? Kain itu masih diperbolehkan. Begitu nggih? Ya. Makanya bagaimana? Ketika tidak mungkin ya sudah dengan cara begitu, nggih. Gitu. Ya, jangan malah nolak gini. Tapi nopo seperti ini saja sudah. Sementara lawan kita pasti akan ya sadar. Ya, jadi seperti itu, nggih. Karena hukumnya kita sebelahan agar ya udah tanaman yang sebelah itu daunnya atau nantinya sedangkan si pemilik ini peduli gitu. Baik, ya. Kalau hukum syariat begitu nggih, ketika ada apa? Pohon yang mentiung masuk ke dalam rumah kita, maka itu menjadi hak kita nggih. Tapi sahabat Nabi SAW, ada seseorang sahabat yang punya kebiasaan selalu di shaf pertama, tapi setelah sholat subuh mesti kelepat, Pak. Maka suatu ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Ma bika ya rajul?" Apa yang terjadi denganmu? Habis sholat apa? Subuh kok langsung kelepat. Maka ternyata beliau itu selalu pulang gasik ke rumahnya, takut-takut nek anaknya niku napa? Bangun, sementara napa? Ada pohon kurma yang mentiung ke rumahnya kemudian jatuh ya di halaman rumahnya, kemudian diambil oleh siapa? Anaknya. Walaupun secara napa syariat boleh, Pak. Ya, boleh. Tapi napa? Sikap kehati-hatian itu yang perlu kita miliki. Ihtiyat. Itu napa? Sikap kehati-hatian. Itu nggih? Ya, ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Maka hukum statusnya adalah apa? Syubhat. Kalau syubhat ya, mending apa? Kita menghindar, Pak. Ya, gitu nggih. Tapi nek kalau sudah menjadi ada kebiasaan, misalnya nggih zaman dulu kebiasaan nek napa pelem tiba, yo ini milik siapapun yang menemukan. Maka ini ada nih kebiasaan, maka mboten napa-napa. Enggak perlu nembung, kita langsung ambil. Tapi orang diawali balang disit, Pak. Gitu nggih. Nek balang disitnya beda hukumnya, begitu nggih? Jadi seperti itu. Nggih. Ya, nggih. Baik. Oke, baik. Ya, ini kan membunyikan sound di masjid begitu nggih? Ya. Ya, setiap sholat 5 waktu. Ya. Nggih. Maka ya yang diperdengarkan itu nopo? Ya, kalau nopo? Kalau Al-Qur'an maka dilarang. Kenapa? Karena ada kewajiban fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Bukan hanya didengarkan, Pak, ketika Quran yang dibacakan, apa? Istima itu apa? Menghadirkan pendengaran dan menghadirkan apa? Pikiran. Sehingga apa? Ya ketika awal masuk apa? Waktu sholat lebih baik dengan apa? Dengan syair gitu nggih. Ya di salaf nggih. Salaf itu seperti itu nggih. Jadi sebelum apa? Waktu sholat itu yang diperdengarkan adalah syair-syair. Tapi nih zaman sekarang bergeser, Pak. Ya, yang dibacakan syair itu bukan sebelum sholat, mohon maaf, sebelum apa? Azan, tapi setelah azan. Ini yang sangat. Jadi lebih baik nih mau memperdengarkan nggih di masjid itu yang diperdengarkan adalah apa? Syair-syair, syair-syair. Ya nggih, bukan apa bacaan Al-Qur'an. Lah ini mungkin kebiasaan di masyarakat juga harus diluruskan nggih. Ketika mau kajian, Mbak, seringkali apa? Dibunyikan tip
ya yang diperdengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Maka nih hati-hati Pak, hati-hati. Ya kita pengenin apa? Mendapatkan pahala, tapi di sisi yang lain, ya kita mendapatkan apa? Dosa. Maka hati-hati. Ya lebih baik ya menggunakan apa Pak? Ya syair-syair ya bukan nyanyian ya kalau sekarang kan nyuwun sewu napa niku yang anak-anak muda napa Pak? Sabian apa? Sabian napa lah niku lah ya mau ngaji malah apa? Ya dangdut islami lah begitu kita istilahkan. Maka ini mohon maaf ya jadi seperti itu Pak. Oh sikap kita ya baik ya kita mendatangi takmirnya, kemudian kita melakukan ya apa Pak? Ya mediasi lah. Ya jangan frontal Pak. Kalau frontal ya para ulama itu menyampaikan ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru madorotnya lebih besar, maka hukumnya haram Pak. Gitu nggih? Ya malah kita dicap aduh ini kayak aku apik gitu nggih. Maka hati-hati Pak. Maka mediasi. Jangan frontal. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar kok madorotnya lebih besar muncul nih, maka hurumnya haram kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bagaimana? Ya kita solusinya mediasi dengan takmir. Jadi seperti itu. Kalau sudah nah ini yang perlu diindahkan adalah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita menyampaikan, bukan bagaimana tanggapan orang lain terhadap apa yang kita sampaikan, Pak. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan.